Om Swastiastu, saya Komami Ramayuni akan menjelaskan tentang indera pengecap dan kelainan dan gangguan dari panca indera. Awal-awalnya saya akan menjelaskan tentang indera pengecap dan strukturnya, kemudian mekanisme indera pengecap, lalu kelainan penyakit pada panca indera. Jadi, sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka yang terlekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan processus styloideus di tulang pelipis. Terdapat dua jenis otot pada lidah, yaitu otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Nah, lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Papila dapat dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama itu ada papila berbentuk benang atau papil filiformis, merupakan papila peraba. Papila ini menyebar di seluruh permukaan lidah. Yang kedua, ada papila yang dilingkari saluran atau papil circumallata. Papila ini tersusun dalam lengkungan berbentuk huruf V, terdapat 7-9 buah dekat pangkal lidah dan merupakan papila pengecap. Nah, yang ketiga ada papila untuk martil, merupakan papila pengecap yang terdapat pada tepi lidah. Terdapat satu jenis papila yang tidak terdapat pada manusia, yaitu papila foliata pada hewan pengerat. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari dua sel, yaitu sel penyongkong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyongkong berfungsi sebagai menopang. Jadi, lidah mempunyai reseptor khusus yang berkaitan dengan rangsangan kimia. Lidah merupakan organ yang tersusun dari otot. Permukaan lidah dilapisi dengan lapisan epitelium yang banyak mengandung kelenjar lendir, dan reseptor pengecap berupa tunas pengecap. Tunas pengecap terdiri atas kelompok sel sensori yang mempunyai tonjolan seperti rambut. Jadi di sini gambar pengecap rasanya, yaitu yang bagian pangkalnya mengecap rasa pahit, lalu asam, asin, dan manis. Adapun fungsi lidah itu ada sebagai alat pengecap makanan, ada membantu menelan makanan, mengaduk makanan dalam mulut, membantu membersihkan mulut, membantu mempermudah dalam bicara. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mekanisme indera pengecap. Makanan atau minuman yang telah berupa larutan di dalam mulut merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Nah, diteruskan ke pusat saraf pengecap di otak, kemudian otak menanggapi rangsang, dan kita dapat merasakan rasa suatu jenis-jenis makanan atau minuman. Jadi ini adalah suatu proses gimana caranya kita bisa merasakan suatu rasa dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, di sini adapun kelainan atau penyakit dari indera pengecap, yaitu yang pertama ada sariawan atau Chancersoris ulcus aftosa, adalah suatu luka terbuka yang kecil di dalam mulut yang menimbulkan rasa nyeri. Nah, jadi sariawan ini gejala utamanya adalah rasa nyeri yang berlangsung lama, 4-10 hari. Nyeri akan bertambah buruk bila lidah menyentuh sariawan atau si penderita mengkonsumsi makanan panas atau pedas. Ini salah satu contoh dari sariawan. Pinggirannya berwarna merah dan tengahnya menonjol berwarna keputihan. Nah, hampir selalu terbentuk di jaringan longgar dan lembut, terutama di bibir atau pipi sebelah dalam, lidah atau langit-langit lunak mulut, dan kadang di tenggorokan. Nah, cara pengobatan dari sariawan ini bisa diberikan salep kortikosteroid yang dioleskan langsung ke luka. Untuk sariawan yang berat diberikan tablet prednison atau obat kumur dexamethasone. Yang kedua itu ada peradangan lidah atau glositis. Jadi glositis ini merupakan peradangan lidah yang sudah menahun atau sering disebut dengan kronis. Jadi gejalanya adalah terdapat benjolan-benjolan dan lendir yang menutupi lidah. Peradangan ini timbul biasanya pada seseorang yang mengalami gangguan pencernaan atau infeksi gigi. Nah, gejala ini adalah lidah lembek dan pucat dengan bekas gigitan bagian pinggirnya. Jadi ini contoh gambar dari peradangan lidah atau yang sudah kronis, yaitu glositis. Lanjut, yang ketiga itu ada leukoplakia. Jadi gejalanya ditandai dengan bercak-bercak putih yang tebal pada permukaan lidah. Kejadian ini biasanya ada pada perokok berat. Jadi ini lebih sering dialami oleh perokok berat. Kemudian yang keenam ada kanker lidah. Nah, pada stadium ini, kanker lidah tidak menimbulkan nyeri dan biasanya ditemukan pada pemeriksaan gigi rutin. Dan kanker biasanya tumbuh di bagian pinggir lidah, hampir tidak pernah di pangkal lidah, kecuali seseorang yang pernah menderita sifilis yang tidak diobati selama beberapa tahun. Wow. Jadi ini contoh dari kanker lidah.
Nah, adapun penyakit dari indera penglihatan mata itu yang pertama ada miopi atau rabun jauh. Miopi merupakan suatu gangguan di mana penderitanya kehilangan kemampuan untuk melihat benda-benda yang jaraknya jauh dengan jelas. Akibatnya, penderita miopi tidak dapat melihat tulisan dari jarak jauh. Penderita miopi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Jadi, penderita miopi ini adalah penderita yang tidak bisa membaca atau melihat tulisan yang berjarak jauh, dan dia akan bisa dibantu menggunakan lensa cekung. Yang kedua itu ada hipermetropi atau rabun dekat. Merupakan suatu gangguan di mana penderitanya kehilangan kemampuan untuk melihat benda-benda yang dekat dengan jelas. Jadinya kalau penderita hipermetropi ini tidak bisa melihat benda di dekatnya dengan jelas. Akibatnya penderita hipermetropi tidak dapat melihat tulisan dari jarak dekat. Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Kalau miopi bisa ditolong dengan lensa cekung, sedangkan rabun dekat bisa ditolong dengan lensa cembung. Jadi ini gambar dari indera penglihatan. Kemudian selanjutnya ada penyakit panca indera pendengar, yaitu telinga ya. Jadi yang pertama itu adalah penumpukan kotoran. Penumpukan kotoran pada telinga dapat menghalangi getaran suara masuk ke gendang telinga sehingga pendengarannya menjadi terganggu. Jadi penumpukan kotoran yang tidak pernah dibersihkan itu akan membuat telinga pendengaran menjadi terganggu. Yang kedua ada presbikusis. Presbikusis adalah kerusakan pada sel saraf pendengarnya yang pada umumnya terjadi pada usia manula. Jadi ini gambar dari indera pendengar. Selanjutnya ada penyakit pada indera peraba atau kulit. Yang pertama itu ada kudis. Nah, kudis ini disebabkan oleh tungau yang dikenal dengan nama Sarcoptes scabiei. Penderita akan merasa gatal yang luar biasa, dan penyakit ini biasanya sering banget dijumpai pada anak-anak. Jadi penyakit ini biasanya ditemukan pada sela-sela jari tangan, pergelangan tangan, dan pinggang batas celana. Yang kedua ada namanya eksim. Eksim ini ditandai dengan badan yang meradang dan iritasi. Dan eksim ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, misalnya setelah memegang sabun ternyata tangan terasa gatal. Gejala yang timbul pada kulit bervariasi. Ada yang terasa gatal ringan dan ada juga yang merasakan panas. Jadi ini contoh gambar dari kudis. Seperti ini. Dan ini dari eksim, jadi dia beda. Selanjutnya itu adalah penyakit pada indera pembau atau hidung. Nah, yang pertama itu pilek. Nah, pilek adalah gejala yang timbul karena influenza atau yang juga bisa lebih dikenal dengan nama flu, dan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Jadi pilek ini udah biasa kita temui. Dan yang kedua itu ada influenza atau flu. Influenza adalah penyakit yang ditandai oleh gejala batuk, pilek, dan terkadang suhu badan meningkat. Penyakit ini dapat sembuh tanpa obat. Jika influenza berlangsung lebih dari 1 minggu dan menimbulkan panas, batuk lendir, sampai sakit dada, maka penderita mengalami radang cabang tenggorokan atau bronkitis atau radang paru-paru pneumonia. Nah, jadi sekian penjelasan dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan para Santi Om.